Tuhan itu memberi predikat kepada wanita itu penolong. Makanya saya pasti akan cari tipikal orang yang bisa menolong. Jangan malah bukan menjadi penolong malah menjadi penodong, bukan menjadi penolong menjadi perongrong. Jangan sampai tertipu oleh pandangan mata sehingga kecantikan di luar itu yang lebih dipentingkan. Orang kalau karakternya baik pasti menampilkan sesuatu yang baik. Orang kalau hatinya baik, penampilan fisiknya pasti juga akan terbangun menjadi baik. Takut menikah karena trauma dari orang tua atau apa saya tidak tahu. Kedua, ada orang yang nekat menikah padahal bukan jodohnya, gak ada kerjaan, nekat ini. Shalom, puji Tuhan, saudara semuanya, kita berjumpa lagi dalam Best Talk. Kali ini episodenya cukup lumayan, baik anak muda maupun orang tua, dan itu kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh yang jelas kalau kita melihat ada orang yang nggak dapat pacar pusing, dapat pacar juga pusing, baik dapat pacar banyak juga pusing, dapat satu pusing, orang tua juga pusing. Lah ini saya ngomong-ngomong sama Bapak Pendeta ini, Pak Pendeta Daud, ini Pak Pendeta Doni, Pak Pendeta Samuel, saya kira mereka juga berlatar belakang teologi. Ngomong-ngomong, bagaimana sih tipsnya memilih pasangan hidup itu, Pak? Mungkin ada yang bisa membantu teman-teman atau keluarga yang lagi pusing ini semuanya ini. Paulus menarik, Pak Fengki pernah berkata bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi buat saya ketika mau cari pasangan hidup, nomor satu carilah yang bisa satu roh. Jangan satunya roh kudus, satunya roh kudus kan susah, nggak cocok. Ya, nggak cocok. Satunya roh pendeta, kemudian satunya roh pencuri, kan susah juga. Atau nanti kalau pelayanan jadi pendeta pencuri susah juga. Jadi buat saya carilah yang punya satu roh. Satu roh. Yang kedua, kalau sudah ketemu yang orang yang bisa cari, oh saya bisa satu roh dengan dia, maka boleh pacaran, pendekatan, maka kita harus buat jadi satu jiwa. Emosi kita, keinginan pasangan kita, dia mengerti keinginan kita, jadi mengerti cara seseorang. Nanti setelah menikah baru satu tubuh. Nah, ya, jadi sudah satu roh, satu jiwa, satu tubuh. Tapi jangan dibalik. Jangan pacaran satu tubuh dulu. Nah, itu kebanyakan terbalik sekarang memang itu. Susah. Kebanyakan terbalik memang ini. Iya, jadi hamil duluan sehingga jadi susah semuanya. Menikah dengan seseorang yang ternyata tidak bisa satu jiwa, tidak bisa satu roh. Ya, jadi memang saya lihat seperti itu. Dunia mungkin menganggap hamil duluan atau satu tubuh duluan itu biasa, tapi firman kan nggak biasa. Mungkin menurut bapak-bapak bagaimana cara memilih pasangan hidup itu? Kalau saya sih Pak, kembali lagi di awal-awal bagaimana kalau Tuhan tuh menjodohkan Adam dan Hawa, Tuhan tuh memberi predikat kepada wanita itu penolong. Makanya ketika saya dulu juga mau mencari pasangan hidup, saya pasti akan cari tipikal orang yang paling tidak bisa menolong, memperingan saya. Jangan malah bukan menjadi penolong malah menjadi penodong, bukan menjadi penolong menjadi perongrong. Lama-lama bisa menjadi garam dalam hidup saya bisa kurus kering malah di dalam pernikahan ini. Menolong itu apakah berarti harus memikul suami gitu? Enggak ya? Paling tidak. Harus hati-hati sekali loh. Menolong itu paling tidak kita bisa cari dulu yang seide. Ketika idenya sama, lalu ketika mengerjakan ide itu, yang sana bisa megang yang depan, yang sini bisa memegang yang belakang, dan dua-duanya bisa mengangkat bersama. Memberi semangat. Itu yang saya inginkan. Bukan mengambil bebannya, tapi memberi semangat, berbagi gitulah ya. Memikul bersama. Memberi kekuatan. Iya, betul. Gimana mungkin ada ide-ide lagi ini? Iya, saya mengingatkan kepada teman-teman semua, jangan sampai kita itu terjebak kepada penampilan yang di luar. Itu penting juga. Itu penting ya. Jadi intinya bahwa bagaimana kita itu memilih inner beauty misalnya. Jadi kecantikan yang dari dalam. Seorang pria jangan sampai tertipu oleh pandangan mata sehingga kecantikan di luar itu yang lebih dipentingkan. Bukan berarti tidak penting, tetapi dalam pernikahan itu ada hakikat dalam diri kehidupan seorang yang mesti dipahami. Yang saya sebut dengan apa yang menjadi inti itulah sebuah karakter. Sebuah karakter, bukan hanya penampilan. Orang kalau karakternya baik pasti menampilkan sesuatu yang baik. Orang kalau hatinya baik,
pasti kemudian juga penampilan fisiknya pasti juga akan terbangun menjadi baik. Ya menarik juga ini. Tapi ngomong-ngomong ini, setelah kita dapat mama satu roh, mungkin bisa menolong, pribadi karakternya bagus. Terus ada 2 atau 3 ini yang kurang lebih kriteria hampir sama. Apakah perlu 3 ini atau cuma salah satu ini? Nah ini juga perlu dipikirkan kan. Kadang-kadang mereka, aduh bingung milihnya nih. Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Gimana ini? Apakah perlu 3 dicoba? Atau memang harus bagaimana gitu loh memilih pasangan hidup ini? Cukup 1 kah? Makanya kalau menurut saya Pak, kita ini perlu bergaul dulu. Jangan membuat suatu komitmen dulu dengan seseorang. Oh, supaya bisa kenal kiri kanan semua ya. Sehingga kita makin bergaul, kita akan cari yang paling tidak yang hati kita ini bisa clear begitu loh dengan yang satunya. Ketika kita ngomong, ketika kita ini menyampaikan ide, ketika kita menanyai dia bagaimana reaksi-reaksi dia, masing-masing orang kan akan berbeda dan kita akan cari yang dalam buat kita ini yang enjoy begitu. Wah, enjoy yang lagi enak, karena kan menikah bukan untuk sehari 2 hari tapi ini sekali keputusan dan itu untuk selamanya. Bisa dibilang sampai nanti maut memisahkan kita. Kalau kita enggak mencari yang betul-betul pas, wah prinsipnya kan enggak bisa tukar tambah, enggak bisa tukar guling, enggak bisa tukar baju kayak orang begitu. Tapi betul-betul keputusan ini harus dicermati, makanya itu kita harus bergaul dulu. Sama mengenal, makin hari makin dekat, ngomong-ngomong juga yang enak lah. Nanti setelah itu pelan-pelan didekati salah satu yang paling pas, baru belajar membuat komitmen seperti itu. Biasanya pernikahan yang dimulai dari sebuah persahabatan yang berkualitas itu biasanya lebih langgeng Pak. Karena ketika persahabatan di situ ada belajar komunikasi, sampai kemudian mungkin komunikasinya dari seorang sahabat menjadi komunikasi-komunikasi yang romantis, yang berpacaran. Nanti ketika masuk dalam kehidupan rumah tangga, biasanya orang yang menikah dengan sahabatnya itu memiliki keberhasilan yang lebih tinggi daripada langsung berpacaran tanpa mengenal lebih jauh. Nah gini contohnya begini, itu kalau memang kita berjumpa fisik. Ini sekarang masalahnya juga kita ini kan ada media, bisa secara satu kota, satu kampung, tapi nggak perlu fisik ketemu. Terlebih kalau kita cari melalui Facebook, melalui yang ini, terus nggak pernah berjumpa, kelihatannya fotonya bagus ini, ganteng ini fotonya. Orangnya belum tahu, omongnya bagus. Kurang lebih bagaimana itu cara menghadapi ini? Ya menurut saya sangat rentan ketika seseorang mencoba mengenal orang lain atau membangun sebuah hubungan dengan orang lain, pakai istilah zaman lalu LDR, long distance relationship, atau media begitu ya? Iya, lewat media terutama. Sebab orang mudah untuk membuat identitas palsu dalam media. Kita mudah untuk menampilkan foto yang ternyata bukan foto kita, atau biasanya tampilkan foto yang dari 1000 foto yang paling bagus, yang ditaruh gitu ya. Sebab ternyata foto bisa menipu juga gitu ya. Atau 7 tahun lalu. Saya rasa betul yang Pak Daud ingatkan tadi, bahwa terutama laki-laki atau perempuan juga sebenarnya jangan mudah tertarik nomor 1 kepada penampilan fisiknya. Sehingga bagi kita ketika foto dipasang, kita sudah suka lebih dulu. Nah, bahaya adalah ketika orang sudah suka lebih dulu. Biasanya teman-teman anak-anak muda, adik rohani, saya bilang begini, jangan nanti suka baru tanya Tuhan. Kalau suka dulu baru tanya Tuhan, itu cenderungnya maksa. Tetapi mari sebelum masuk dalam sebuah hubungan, mari dalam pertemanan tadi teman-teman bilang, bangun sebuah pertemanan. Dalam pertemanan itulah kemudian kita lebih dulu membawa kepada Tuhan. Sebab kalau sudah suka lebih dulu baru tanya Tuhan, itu sisi emosi, campuran emosi itu sudah sangat terlibat, sangat besar sekali. Jadi buat saya hati-hati nomor 1 ketika membangun sebuah LDR, long distance relationship, membangun sebuah hubungan jarak jauh begitu ya. Jarak jauh atau media, terutama mencari sebuah pasangan. Jadi buat saya itu sangat-sangat rentan, bukan tidak bisa, tapi sangat rentan sekali untuk tertipu, rentan untuk putus di tengah jalan. Buat saya seperti itu. Ya khususnya juga untuk wanita ini. Kadang wanita ini kan
lebih gampang ditipu dengan Loh, memang laki-laki. dia senang ditipu. Iya, memang. senang. Kadang-kadang Apalagi dirayu soalnya. kalau Juga, begitu gitu ya. diketik begitu lalu dibaca, engkau adalah bidadari yang jatuh dari surga untuk Jatuh, dirimu. bukan turun ya. Nah, iya. Nah, itu dia langsung Padahal nggak baca, itu harusnya langsung para terbalik. adik-adik wanita juga kalian ingat bahwa yang jatuh dari surga itu Lucifer. cuma Lucifer begitu. Nah, kalau kita diidentikan dengan jatuh lalu kita lihat, berarti aku ini bidadari jatuh untuk dirinya. Terus kita tiba-tiba membuka hati loh. Karena kadang buaya-buaya darat ini pakai media-media dan itu dia tembakkan kepada siapa saja yang dia ketemu di media ini. Oleh sebab itu sekali lagi bukan salah medianya, tapi ketika keputusan itu akan kita ambil, sekali lagi cek dan recheck itu paling penting. Seperti Pak Doni tadi bilang, ayo kembali tanya ke Tuhan dulu sebelum hati ini tertarik dengan lebih dalam lagi, sehingga betul-betul keputusan yang kita ambil tidak pernah salah. Dan jangan tipis telinga, tapi betul-betul bukalah mata selebar-lebarnya, dan bila perlu jangan cuma cukup LDR. Memang cinta butuh biaya, cinta tidak boleh berat di ongkos. Kalau memang yakin, paling tidak suruhlah sang calon ini paling tidak ketemulah, jumpa darat lah, ngomong-ngomong supaya betul-betul kita tidak ketipu. Karena sekarang ini kan casing itu jauh lebih bisa diatur daripada isi. Sehingga itu yang saya pesankan buat adik-adik semuanya. Hati-hati. Ya, saya pikir begini, kalau pacaran buka mata, kalau sudah kawin tutup mata, Ya, gitu kan? betul. Yang paling ditakutkan kan bukan buaya di kali, di laut, buaya darat itu loh. Nah gini, sekarang saya ada pertanyaan ini tambah seru sekali nih. Mungkin nggak sih orang-orang tuh sekarang, di zaman sekarang kan banyak yang karir dulu nih, akhirnya sampai menikah terlambat ini. Apakah ada hal tertentu, kata terlambat dalam menikah itu ada nggak sih? Kata terlambat dalam menikah, Ya. selama seseorang memiliki kemauan atau keinginan untuk menikah, sebenarnya tidak ada kata terlambat, tapi memang batasan usia itu haruslah menjadi suatu perhatian. Nah, mungkin kita punya beberapa alasan, Pak Fengki, kenapa kok orang itu menunda pernikahan. Ada karena mungkin alasan menempuh pendidikan, Ya. karena alasan kontrak pekerjaan, karena juga alasan mungkin mengasuh orang tua, karena kesibukan dan seterusnya. Sehingga beberapa teman kita kadang-kadang sampai usia tertentu juga belum punya planning yang baik untuk menikah. Bahkan mungkin punya pacar aja belum. Jadi sampai dengan detik usia tertentu dia masih statusnya masih jomblo ya, kalau teman-teman bilang sekarang ini gitu. Ada yang lain ini? Jadi begini, untuk orang-orang di wilayah ini, dunia timur ini, sesungguhnya memang umur ini juga harus kita perhatikan, kan, Pak? Karena jujur saja, kalau misalnya lain halnya kita ini punya badan sehat, terus perbekalan cukup, tabungan kita banyak begitu ya, kita sih mau start menikah usia berapapun tidak masalah gitu. Tapi kalau misalnya kita ini sudah pegawai kontrak, gajian kontrak, lalu tiba-tiba nunda-nunda menikah karena tidak berani, tiba-tiba di umur 50 baru timbul keberanian, tapi statusnya masih pegawai kontrakan terus gitu. Lalu ketika menikah di umur 50, nanti anaknya umur 60, anaknya umur 10 tahun masih kelas 5-6 SD, sang orang tua sudah umur 60 ya tahun. cucu lah, itu cucu anak, itu anak Makanya cucu. ini yang harus kita perhatikan juga, sehingga keputusan kalau memang dalam arti kata kalau memang harus sudah umur-umur tertentu begitu, itu yang harus kita pertimbangkan juga. Karena menikah atau tidak menikah itu kan juga keputusan sendiri, tapi yang pasti jangan sampai menikah karena terpaksa tuntutan lingkungan sekitar. Menikah karena nanti kalau tidak menikah dikatakan aib, istilahnya tidak laku lah, bujang lapuk lah, apa ini gadis yang tidak berbunga mekar lah, kembang layu. Nah itu, sehingga jangan sampai tergantung sama itu, tetap kembali kepada aturan umur kita. Tapi lain halnya kalau semuanya sudah tertata dengan baik dan semuanya sudah oke, asal kuat dengan mental. Karena saya juga pernah dapati teman saya ngantar anaknya sekolah, ternyata dia terlambat menikah. Dia menikah di umur yang ya 40 lebih begitu.
sampai 45. Ketika dia ngantar anaknya, dia ditanya sama cucumu ya, kamu antar bayangkan. Tapi karena dia enjoy, dia ngomong, ngawur aja cucu, ini anakku ini yang aku perjuangkan di titik-titik darah penghabisan. Tapi dia enjoy karena memang dia juga semuanya sudah tertata dengan baik, sehingga it's okay, tidak ada kata terlambat untuk dia. Itu yang bisa saya ingatkan juga kepada teman-teman. Ya, semakin modern sebuah kota, semakin modern, maka usia pernikahan itu memang semakin bertambah. Saya pikir kalau Jakarta, kalau seingat saya Jakarta, Surabaya, mungkin sekitar 30 akhir 40 usia pernikahan, sebab sudah terjadi pergeseran yang cukup panjang. Saya setuju dengan Pak Fengki tadi katakan ada tuntutan-tuntutan karir seseorang untuk nanjak sebuah karir di mana dia berfokus pada pekerjaan lebih dulu. Tapi memang ya kembali lagi, janganlah menikah karena usia, tetapi menikah karena kita jatuh cinta, istilahnya jatuh lagi ya, saling mencintai, gitu, saling atau mencintai. memang jodoh dari Tuhan Ya, gitu ya. kita ada dalam sebuah kebersamaan untuk menjalani sebuah visi Tuhan. Tapi memang ada hal-hal yang memang kenapa orang kemudian mendorong supaya menikah tidak terlalu lama, sebab memang satu mungkin persoalan anak, kedua persoalan gairah seksual seseorang. Sebab semakin lama kita tahu bahwa ketika manusia menjadi dewasa, gairah seksual itu akan terbangkitkan, dan ketika terbangkitkan, biasanya kan sebenarnya salah satu solusinya adalah nomor satu pengendalian diri, tetapi yang kedua adalah ketika mereka bisa menemukan kebahagiaan dan kepuasan seksual di dalam pernikahan. Tentu saja. Oleh sebab itu buat saya ya bukan masalah usia sekali lagi, tetapi memang ada hal yang baik ketika seseorang tidak menikah terlalu lama. Sebab ada hal-hal yang ada ekses negatif yang sudah sempat disampaikan oleh teman-teman tadi. Nah, ini pertanyaan terakhir ini ya. Bagaimana mungkin ada tipsnya? Tapi gini ya, kita lihat ada orang yang sudah sukses atau tidak sukses, bukan masalah itu, takut menikah karena trauma dari orang tua atau apa, saya tidak tahu. Kedua, ada orang yang nekat menikah, padahal bukan jodohnya, nggak ada kerjaan, nekat ini. Nah, mungkin ini ada dua pertanyaan, silakan silih berganti, nggak apa-apa ini. Kita lihat seperti itu. Iya, nekat menikah tentu tidak boleh ya, karena pernikahan itu adalah bagian dari sejarah kehidupan masing-masing individu seseorang. Jadi kita harus sepanjang kehidupan kita harus membentuk sebuah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Lahir adalah kehendak Tuhan, tetapi kemudian pada waktu dewasa memilih pasangan hidup, lah ini ada suatu semacam kerjasama antara kita dengan Tuhan. Pada waktu kita memiliki keinginan untuk menikah, saya berharap kita semua punya perencanaan yang baik, mulai dengan doa, dengan menetapkan satu tujuan, kemudian dengan bersahabat dengan banyak orang, supaya dari antara sahabat-sahabat kita itu kita bisa menemukan kecocokan untuk kemudian membangun kehidupan rumah tangga. Kalau misalnya di dalam pergumulan itu kadang-kadang ada orang yang pergumulannya diizinkan Tuhan cukup panjang, sampai usia menjelang 40 juga mungkin masih belum ketemu kecocokan. Dalam hal ini pun kita juga nggak boleh sembarangan. Ya, jangan sampai kemudian ketemu orang baru kenal, ya udah ini aja. Ya, padahal persahabatan yang dibangun cukup lama itu diabaikan. Nah, coba kita kembali untuk melihat kisah-kisah kehidupan kita, ya, memperbaiki relasi kita, jangan sampai kemudian ada satu keputusan yang dimotivasi oleh sebuah kenekatan tadi itu. Saya nggak setuju kalau ada harus menikah kemudian nekat. Nah, tapi ada yang seperti gini loh, nekatnya itu nekat rohani loh. Oh, ya? Tuhan, hari ini aku mau pergi ke mall ini. Siapa yang melihat aku dan tanya jam berapa? Itulah jodohku. Kalau perempuan, itu loh. Itu mirip tanda yang dibuat sama Eliezer itu ya. Iya, itu sudah. Akhirnya memang itu bisa benar, bisa juga enggak. Itu setan bisa bermain. Nah, sekarang yang takut bagaimana yang takut ini? Takut menikah karena banyak faktor lah. Pesan-pesannya apa yang cocok untuk mereka ini? Takut menikah karena trauma, mungkin karena karirnya nggak ada, atau karena memang sudah biasa sendiri, takut diurusi begitu kan? Atau takut hartanya diambil, diawasin, takut kebebasannya hilang. Namanya menikah ya harus berani, nggak bebas dong, terikat begitu kan? Sama dengan kita kerja terikat. Silakan mungkin.
Saya ada cerita sedikit ini Pak, teman kuliah saya dulu. Di zaman-zaman kami kuliah umur 22 kita ini sudah wisuda. Tapi teman saya ini sejak umur 20 itu sudah punya ya kayak teman dekat gitu lawan jenisnya. Sehingga ketika dia mau wisuda, bapaknya ini sakit keras gitu. Tapi teman dekatnya ini dalam tanda kutip orang yang berduit, ya itu duitnya orang tuanya, tapi sang anak ini juga di planning untuk meneruskan pekerjaan sang orang tua karena anak ini anak tunggal. Lalu teman saya yang wanita ini ketakutan untuk meneruskan hubungan ini karena dia berkonsep nantinya kalau aku menikah, orang tua aku ini sakit dan sakitnya sakit keras, nanti orang berpikir satu, ini haji mumpung aku ada mau, mumpung aku juga Haji ditajir mumpung anak itu kurang lebih bahasa Latinnya apa Nah, itu? bagaimana mumpung Itu kan ada bahasa yang sedikit ini, planet itu. mumpung ada kesempatan, mumpung ada orang Mumpungnya ini yang nggak Iya. ngerti itu, November. bahasanya pas Selagi ada orang yang kesempatan. suka dengan dia, selagi ada orang yang dekat dengan dia dan dia juga melihat orang tuanya lagi sakit, orang-orang akan berpikiran nanti saya di stempel, wah ini orang mempergunakan kesempatan, enggak lah aku enggak mau meneruskan. Tetapi ketika saya ngomong-ngomong sama dia, orang tadinya kamu dengan dia sama-sama dekat juga bukan karena orang tuamu sakit, bukan karena kamu lihat dia kaya, tapi kan karena memang kalian cocok. Kenapa tidak diteruskan? Dan dia mau putus gitu loh. Ketika sang laki ini dengar tentang hal ini, dia juga tanya kepada saya kan, bagaimana ini kok dia ini tidak mau dengan saya lagi kan? Saya dorong juga dari pihak yang lakinya, saya dorong dari pihak yang perempuannya juga. Kalau memang kalian cocok, kenapa enggak? Iya. Toh semua harus memang bagus Akan dan dipikul sebagainya. bersama-sama. Dan kamu juga tahu background ini, latar belakangnya dia, yang perempuan juga tak kasih tahu. Ingat loh ya, kamu jangan terlalu berbesar kepala karena kamu kaya, nanti kamu bisa tindis-tindis yang perempuan. Tapi juga yang perempuan tak kasih tahu, kamu jangan ambil kesempatan karena dia kaya terus bisa kamu bawa orang tuamu terus kamu obatkan. Tapi semuanya terjadi karena kalian saling memahami dan saling mengasihi dan mau berjanji untuk membangun rumah tangga yang baik. Dan puji Tuhan mereka menikah Pak. Dan dari hal ini saya lihat ketakutan yang tidak ada ini tadi berubah jadi suatu sukacita. Orang tua ini bisa dibawa ke dokter, dicarikan pengobatan, dan usaha sang anak ini dengan adanya sang gadis ini juga makin maju lagi karena dia ada penolong yang pas. Dan memang betul dia tidak mempergunakan kesempatan yang ada karena memang dia tahu bahwa ayo kita bangun ini bersama-sama, dan akhirnya sampai sekarang mereka luar biasa punya rumah tangga ini. Dan ini yang membuat gambaran bahwa sesungguhnya jangan takut kalau memang di antara kalian ini sudah ada kesepemahaman, kesepakatan dan kesehatian, tinggal dibawa ke Tuhan lalu oke, jalan gitu. Jangan Bagaimana menurut Pak? Iya, buat saya takut menikah dan nekat menikah punya akar yang sama, bahwa lahir dari insecurity atau rasa tidak aman, tidak nyaman juga iya. ya. Pada titiknya adalah sebuah nilai egois sebenarnya. Kenapa seseorang takut menikah? Sebab takut disakiti, takut mengalami pengalaman-pengalaman yang lalu, takut dikecewakan, Takut dibatasi, Ya. itu diawasi. Kenapa seseorang nekat menikah? Ya takut nggak dapat. Sebab Kesempatan orang gitu ya. Ada satu anak muda di satu perkumpulan anak muda ya di gereja. Satu kali saya lihat ada satu keanehan, dan ketua anak muda juga melihat bahwa tiap kali ada anggota cewek baru yang masuk, ini anak cowok, selalu kalau agak cantik dikit langsung didekati, Pak. Wah, itu biasanya memang begitu di gereja itu. Dan kemudian ditanya kan ini, kamu ada yang cantik dikit langsung ditembak, istilahnya mau nggak jadi pacar saya? Ada yang cantik dikit ditolak, nanti ada yang cantik dikit. Nanti kalau ada dua yang cantik sudah punya pacar, ada yang baru cantik, yang cantik ini ditembak, yang pacarnya ditinggal. Ditanya, kenapa kamu begitu? Dia jawab, ya itu, ya siapa tahu diterima. Daripada, ya kan kalau diterima kan untunglah saya gitu. Jadi dia merasa insecure, merasa nanti saya tidak bisa mendapat yang lebih baik, sehingga dia belajar untuk mengambil itu semua. Tapi buat saya itu lahir dari sebuah keegoisan. Dan orang yang egois, apakah dia tidak menikah maupun dia menikah, dua-duanya akan membawa dampak yang merusak. Apabila mereka masuk dalam pernikahan, itu akan merusak pernikahan itu sendiri.
apabila orang yang takut menikah tadi didekati oleh seseorang yang mencintai dia, mau menolong dia, mau peduli dengan dia, tapi karena takut terluka, dia akan menolak orang yang justru mau menolong dia. Buat saya, dua-duanya akan membawa dampak yang sangat buruk. Sebab lahir dari rasa tidak aman, lahir terutama dari keegoisan seseorang. Pertanyaan terakhir ini kita butuh cuma punya kurang lebih 1,5 menit, masing-masing punya 30 detik ini. Bagaimana perasaan orang tua kalau melihat anaknya belum menikah dan belum ada kemauan? Silakan 30 detik. Buat saya tanya dulu ke anaknya, Pak, gitu. Kenapa kamu sampai hari ini kok belum punya special one yang dekat dengan kamu begitu? Kalau dia ngomong, aku masih belum perlu, tapi ingat loh ya, umurmu segini. Aku tahu kok, Pak, aku tahu kok, Ma, sudah aku hitung ke semuanya. Kalau memang itu karena dasarnya dia mengerti dan dia memang niat untuk seperti itu, is okay. Saya juga harus menyiapkan hati saya supaya jangan lagi terbelenggu oleh situasi ini, anakku sudah memaksa gitu ya. Enggak, karena memang yang melakukan juga sudah sadar dan tahu, is okay, saya ngikutin aja. Kalau saya seperti itu, Pak. Ada kesadaran anak itu jadi orang tua ya, cukup lah. Mungkin ada lagi 30 detik aja. Ya, orang tua jelas harus memiliki komunikasi yang baik dengan anak. Namun demikian bahwa keputusan untuk menikah sebenarnya adalah keputusan pribadi dari anak itu sendiri. Nah, orang tua harus memberikan dukungan. Manakala anak kemudian memang mengalami kesulitan di dalam pergaulan, menjalin relasi dengan teman, sahabatnya mungkin juga cuma itu saja. Nah, dalam hal ini orang tua boleh ya berperan agak sedikit aktif untuk mengajak anak memperkenalkan dengan dijodohkan dengan satu atau dua orang gitu. Namun demikian keputusan tetap di tangan sang anak sendiri. Manusia berencana, Tuhan menentu. Amin. Mungkin apa nih? Perasaan orang tua tentu saja adalah di tengah-tengah tadi Sam sempat bilang di tengah-tengah budaya timur bahwa memang ada satu budaya di mana umur tertentu seseorang menikah. Tetapi setuju bahwa orang tua bisa ikut membantu anak dalam tanda kutip untuk mencari seseorang yang bisa masuk dalam sebuah pernikahan dengan dia. Tetapi sekali lagi saya setuju dengan teman-teman bahwa keputusan untuk menikah tidak terletak pada orang tua, tetapi terletak kepada anak itu sendiri. Sebab kalau sampai pada orang tua dan ada apa-apa di kemudian hari kelak, anak selalu punya alasan untuk berkata ini salah papa, ini salah mama, ini. Itu dia. Ya, sehingga anak sebenarnya tidak diberi sebuah pelajaran tentang memikul sebuah tanggung jawab dari pilihan yang dia buat. Oke lah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, enough best talk. Ingat, di dalam pernikahan itu sudah ada di dalam Alkitab. Tidak perlu takut, tidak perlu nekat, karena Allah telah merancangnya. Dan setiap orang pasti ada jodohnya masing-masing. Dengan kenekatan kita atau dengan ketakutan kita tidak membuat sesuatu menjadi baik. Terlebih adalah satu kesadaran, satu kemauan, yaitu satu hubungan yang baik, satu kepribadian, satu wawasan bahwa itu wajar di Alkitab. Bahkan Tuhan selalu turut campur. Jangan lupa membawanya di dalam doa. Sebelum Anda terpikat, tanyalah kepada Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Saksikan Best Talk with Pastor Frankie Maukar setiap hari Minggu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Only on Best Church YouTube.